Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Afandi, peserta pendidikan calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 76 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah tugas, yaitu koneksi antar materi pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Nah, berikut ini adalah kesimpulan saya mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, seorang guru yang baik haruslah memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, kemudian posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Nah, yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seorang guru haruslah bisa menumbuhkan motivasi internal, yaitu untuk menjadikan mereka-mereka ini orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, berdasarkan hal tersebut, ada baiknya kita sebagai seorang guru sebisa mungkin menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dari dalam diri murid. Nah, yang ketiga adalah posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menempatkan diri mereka sebagai seorang manajer. Nah, dalam posisi manajer ini, guru bisa berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat yaitu pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Guru dalam hal ini berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ya, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tentu tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berlanjut, dengan keterkaitan antara materi budaya positif dengan materi sebelumnya adalah dengan menciptakan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun atau tumbuh hidupnya kekuatan atau kodrat yang ada pada seorang murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, kemudian mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian budaya positif dapat terwujud
dengan cara mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Baik, sekarang masuk kepada bagian refleksi. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari dalam modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda di luar dugaan? Nah, alhamdulillah, dalam mempelajari modul ini, saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, seluruh konsep inti tersebut harus kita resapi dalam diri, kemudian diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Kemudian hal yang menarik bagi saya di luar dugaan adalah pada saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Karena ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik pada diri murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Berikutnya adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Nah, perubahan yang terjadi adalah bahwasanya saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Nah, seharusnya sebagai seorang guru kita bisa memposisikan diri kita sebagai seorang manajer dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Nah, selanjutnya pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun di sekolah Anda. Nah, saya kebetulan beberapa kali menangani anak-anak yang sering membolos saat jam pelajaran terakhir. Kemudian saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berikutnya adalah bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut. Tentu saja perasaan saya sangat termotivasi untuk memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Nah, lanjut. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang harus diperbaiki? Nah, hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini. Nah, kemudian hal-hal yang harus diperbaiki adalah posisi saya sendiri sebagai seorang guru haruslah bisa menjadi seorang manajer. Berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Nah, sebelum mempelajari modul ini, ya terus terang, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah. Karena apa? Karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak-anak melakukan sebuah kesalahan. Nah, setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi seorang manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya saat itu menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari bahwa pentingnya sebuah komunikasi yang efektif untuk
menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Nah, berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Nah, jadi jujur saja, saya pernah menerapkan ini, namun saat itu saya tentu saja belum menyadari, karena waktu itu saya belum mendapatkan materi tentang penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Hanya saya gunakan satu tahapan, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pertanyaan, misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau mungkin kalimat lainnya seperti tidak ada manusia yang sempurna. Begitu. Itu kalimat yang saya pernah gunakan dalam penyelesaian masalah pada bagian menstabilkan identitas. Oke, berlanjut dengan pertanyaan berikutnya, yaitu selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Hal lain ya yang menurut saya penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah, kemudian orang tua murid, agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas saja ataupun di sekolah, tetapi juga dilakukan di rumah, agar bisa menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan dimanapun anak-anak tinggal. Baik, terima kasih telah menyaksikan video sederhana dari saya. Bila mana banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.